Wukong baru sadar kalau tempat dia berdiri sekarang tuh adalah telapak tangan sang Buddha. Dia penasaran, dia ngeliat ke bawah, tapi setelah cahayanya mulai redup dan tahu kalau itu dari seekor monyet doang. Karena gue lagi ketagihan main Black Myth Wukong, walaupun lagi stuck, sumpah susah banget. Dan terus ada yang ngide ini, ya juga ya. Kita belum pernah kan yang ngomongin soal Wukong, ngomongin soal kerasakti itu kan belum pernah kan. Dan udah lama juga kan kita kan nggak bahas legenda-legenda mitologi-mitologi gini kan. Tapi siapa sih sebenarnya Sun Wukong ini dan kenapa si kerasakti ini bisa populer banget? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas legenda Sun Wukong si kerasakti. Salah satu karakter fiksi yang paling legendaris dari Cina. Di Learning by Googling. Oke, jadi sosok Raja Kera Sun Wukong ini, atau kalau di kita lebih dikenal dengan nama Sun Gokong, dia tuh berasal dari novel berjudul Journey to the West, karya Wu Cheng'en. Dan bisa dibilang novel ini adalah salah satu karya sastra paling legendaris dari Cina, lebih tepatnya dari era dinasti Ming di sekitar abad ke-16. Gila juga nih ya, udah ada dari abad ke-16 berarti ceritanya. Kenapa bisa legendaris? Ya soalnya novel ini dinilai jadi cerita paling populer di Asia Timur. Bahkan jadi inspirasi banyak karya populer kan sampai sekarang. Dan buat cerita novelnya sendiri, ya gue yakin lu udah pada tahu lah. Jadi secara umum, Journey to the West tuh bercerita tentang perjalanan Tong Sancang, biksu Buddha yang mau nyari kitab suci ke barat dan nyari pencerahan soal kebudayaan. Nah, di perjalanannya ke barat, dia ketemu tuh sama beberapa karakter yang kemudian jadi murid-murid dia dan nemenin dia buat ngambil kitab suci ke barat. Dia ketemu beberapa karakter yang konsisten diajarin kalau isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ada Sun Wukong, Shu Wuneng atau Su Paci, sama Xia Wuqing. Atau ya kalau di Kerasakti ini Gokong, Patkai, sama Wuqing. Ya, favorit gue nih Patkai nih. Bro, di sungai ada wanita. Aduh, kenapa kakiku berubah jadi babi? Padahal aku ingin bertemu dengan Dik Chang'e. Waduh, gawat ini. Dan ternyata plot cerita novel Journey to the West ini tuh terinspirasi dari kisah nyata loh. Terinspirasi dari cerita perjalanan Xuanzang, biksu Buddha Cina di abad ke-7 yang melakukan perjalanan panjang ke India buat nyari, mempelajari, nyalin, dan ngumpulin kitab-kitab suci Buddha. Makanya kalau kita lihat judulnya aja kan Journey to the West, perjalanan ke barat. Dan ya ini tuh merujuk ke perjalanan dari Cina ke India, ke tempat di mana agama Buddha berasal. Dan selain ajaran Buddha, novel ini juga tuh dibumbuin sama sentuhan-sentuhan fiksi yang terinspirasi dari ajaran Taoisme, Konfusianisme, sampai kepercayaan masyarakat dan mitologi Cina. Semuanya digabung tuh jadi deh cerita yang menarik. This novel, with its 100 chapters, is more than just a story. It's a profound exploration of the human spirit, a spiritual quest wrapped in the guise of an adventurous odyssey. Nah, kalau kita ngomongin karakter di novel Journey to the West, selain Tong Sancang, selain si biksu yang dapat misi buat nyari kitab suci, karakter yang dapat spotlight lebih banyak tuh adalah Sun Wukong, si Raja Kera. Bahkan dari 100 chapter yang ada di novel ini, 7 chapter pertamanya tuh ngomongin soal asal-usul dan cerita awal Sun Wukong sebelum ketemu sama Tong Sancang. Baru kemudian di chapter 8-12 mulai dikenalin sosok Tong Sancang yang dapat misi dari Bodhisattva Kuan Yin. Atau mungkin kalau di kita lebih dikenalnya dengan nama Dewi Kuan Im. Nah, beliau tuh ngasih misi tuh ke Tong Sancang tuh buat ngambil kitab suci ke barat. Oh iya, Kuan Yin ini, Dewi Kuan Im ini, dia juga merupakan nama lain dari Avalokiteswara, bodhisattva dari Buddha Amitabha. Dan kalau dari yang gue baca-baca, ini tolong revisi ya kalau salah ya. Bodhisattva tuh simpelnya tuh adalah sosok yang sedang menuju kebudayaan. Makanya kalau lu inget di serial Kerasakti tuh kan Dewi Kuan Im tuh beliau tuh kan selalu nyebut Amitabha, selalu gitu kan. Karena ya itu, karena Dewi Kuan Im, Kuan Yin dia tuh adalah bodhisattva dari Buddha Amitabha. Oke, sekarang kita bahas cerita Sun Wukong sebelum dia ngikut Tong Sancang ke barat. Sebelum cerita Kerasakti berarti. Ya kan kalau cerita perjalanan dia ke barat kan kita bisa nonton di Kerasakti ya. Kalau cerita setelah perjalanan ke barat kita bisa main Black Myth Wukong. Nah makanya gue pengen cerita asal-usul dia aja nih. Dari dia lahir sampai dia ketemu Tong Sancang. Jadi kalau berdasarkan novel Journey to the West, di bagian awal dari cerita ini dikisahkan kalau Sun Wukong tuh lahir dari batu. Atau tepatnya dari batu ajaib yang ada di puncak Gunung Huakuo, Gunung Bunga dan Buah.
Jadi karena batunya dapat energi positif, dapat yang dari kahyangan, sama dapat energi negatif, dapat yin dari bumi, dan dipelihara sama 5 elemen, akhirnya batu ini jadi dapat energi kehidupan dan berubah jadi kayak semacam telur gitu. Nah, dari situlah kemudian lahir seekor monyet, Shiho, atau yang kalau ditranslate itu berarti monyet batu. Diceritain waktu Shiho pertama kali netes dan matanya gerak, itu langsung muncul cahaya kemasan yang sampai kelihatan dari kahyangan. Cahaya keemasan yang bikin Kaisar Giok, pemimpin kahyangan, jadi penasaran. Dia penasaran, dia ngeliat ke bawah, tapi setelah cahayanya mulai redup dan tahu kalau itu dari seekor monyet doang, dia nganggepnya ya itu cuma fenomena biasa aja, dicuekin tuh akhirnya tuh. Nah, Shiho yang baru lahir ini, dia kemudian mulai belajar cara hidup di alam dan mulai ngeksplor wilayah di sekitar Gunung Huakuo. Ngeksplor, sampai akhirnya dia ketemu sama sekawanan monyet. Di situ dia belajar dari mereka dan akhirnya dia jadi bagian dari kawanan monyet itu. Nah, suatu hari kawanan monyet ini pas mereka lagi mandi, mereka tuh bikin taruhan. Taruhan siapa yang berani manjat air terjun dan nemuin sumber sungainya, terus dia bisa balik lagi, itu dia bakal diangkat jadi raja monyet. Dan di sini Shiho langsung nerima tantangan ini, langsung manjat tuh dia tuh ke air terjunnya tuh. Nah, waktu lagi manjat air terjun ini, dia nggak sengaja nemu sebuah jalan ke gua rahasia. Jadi kan kayak air terjun gitu kan, ternyata di sininya ada jalan tuh, ada lubang gitu tuh ke gua rahasia tuh. Dan ya udah, Shiho nyelesain challenge-nya dulu dan pas dia balik lagi, dia langsung ngajak kawanan monyetnya itu buat ke guanya. Dan dari situ, Shiho jadi diangkat sebagai pemimpin kawanan monyet tadi dan dia dapat julukan Mei Huang. Atau kalau yang ditranslate tuh berarti Raja Monyet Tampan. Jadi ya nggak apa-apa monyet, yang penting tampan. Cerita kemudian berlanjut waktu si Raja Monyet Tampan ini ngeliat salah satu monyet tua di kawanannya mati. Di situ dia merenung, dia mikir, ini ada gak ya caranya buat menghindari kematian? Ada gak ya caranya buat hidup abadi? Dan buat mencari jawabannya, dari situ kemudian si monyet tampan ini mulai berkelana nyari resep hidup abadi. Dan setelah menempuh perjalanan panjang demi nyari jawaban dari berbagai sumber, si Raja Monyet Tampan ini kemudian ketemu sama Putih Susi, guru Tao dan ahli bela diri. Nah, waktu si monyet tampan bilang kalau dia pengen jadi muridnya, waktu itu awalnya Putih Susi tuh nolak buat ngajarin si monyet. Tapi karena ngelihat tekad si monyet yang gigih, bahkan si monyet tuh nggak mau beranjak dari pintu rumahnya, akhirnya Putih Susi di situ luluh. Dan dia mau nerima si monyet buat jadi muridnya. Dan Putih Susi inilah yang kemudian ngasih nama Sun Wukong buat si monyet. Sebuah nama spiritual yang kalau diartiin tuh kurang lebih monyet yang bangkit dari kekosongan. Dan ya udah, selama sama Putih Susi ini, Wukong tuh diajarin segala macam lah pokoknya. Diajarin bela diri, diajarin berbagai praktek Tao tingkat lanjut, termasuk juga diajarin jalan menuju keabadian. Dan berkat mentornya inilah Sun Wukong akhirnya berhasil nguasain berbagai teknik bela diri. Mulai dari nguasain teknik 72 bentuk perubahan yang bikin dia bisa berubah jadi apapun, terus punya kemampuan Chin Do Yun atau kalau yang di kita tuh biasa dikenal dengan nama Awan Kinton, sampai yang paling utama kemampuan buat hidup abadi. Jadi karena punya kemampuan hidup abadi ini, jadi Wukong tuh dia tuh nggak bisa kena efek racun, nggak bisa sakit ataupun kena luka biasa. Itu jadi nggak bisa tuh. Ya intinya badan Wukong tuh udah bukan badan makhluk fana lagi lah, udah badan makhluk abadi jadinya. Dan setelah dia dapat apa yang dia mau, Sun Wukong akhirnya mutusin buat pulang. Tapi sebelum dia pulang, biar hidup gurunya tetap tenang, tetap tentram, dia janji nggak bakal ngasih tahu siapapun soal sosok gurunya, soal sosok Putih Susi. 下站何人？到此作甚？宗师，我是前来学道的。胡说！把他给我赶了出去！出去！ Nah, setelah lama dia pulang, Sun Wukong di situ merenung lagi. Dia mikir lagi. Ini kayaknya betul senjata yang oke deh. Mulai deh dia nyari-nyari dari situ. Dan setelah dia nyari informasi, dia akhirnya dapat kabar kalau di Istana Raja Naga Laut Timur ada banyak harta karun dan pusaka yang disimpan. Dan di antara pusaka-pusaka di sana, ada satu yang bikin Sun Wukong tertarik.
pusaka yang namanya Rui Cingupang, tongkat sakti yang menopang 4 lautan. Dan setelah dia tertarik, dia ngerasa ini senjata paling oke, langsung tuh Wukong tuh kesana buat minta tongkatnya ke Raja Naga Laut di sana. Nah sebenarnya pas dia nyampe istana, Wukong tuh sempat dihadang sama tentara-tentara istananya ya, tapi semuanya langsung dikalahin sama Wukong. Dan setelah ngeliat tamunya ternyata tangguh begini, Aokuang, si Raja Naga Laut, dia akhirnya mulai nawarin berbagai senjata sakti buat Wukong. Tapi mau ditawarin senjata apapun, Wukong tuh selalu nolak. Dia cuma pengen satu senjata, cuma pengen tongkat sakti Rui Cingupang. Dan ya udah, karena maksa pengennya itu doang kan, akhirnya sama Raja Naga Laut, Wukong diantar ke tempat tongkat saktinya berada. Dan di situ Raja Naga Laut nantangin Wukong. Dia bilang, "Anda coba saja angkat tongkat berat ini. Jika Anda mampu, maka tongkat ini akan menjadi milik Anda." Jika mampu ya. Dari dulu sih nggak ada yang mampu, apalagi situ. Hehe. Langsung lah di situ tongkatnya disamperin sama Wukong. Dan waktu tongkatnya dia sentuh, Rui Cingupang itu langsung bersinar dan bisa diangkat dengan mudah sama Wukong. Padahal kalau lu mau tahu nih, disebut tongkat itu tuh punya berat 13.500 jin, atau ya hampir 8 ton lah beratnya lah. Nah itu diangkat dengan mudah tuh sama Wukong tuh. Dan kerennya nggak cuma bisa pakai tongkatnya jadi senjata, Wukong juga bisa memanipulasi bentuk Rui Cingupang ini. Jadi tongkatnya tuh bisa digedein, bisa dikecilin, sampai seukuran jarum buat dimasukin ke kupingnya waktu lagi nggak dipakai. Ya, gue yakin lu sering ngeliat lah scene ini ya. Nah, ngeliat hartanya yang paling berharga diambil Wukong, Aokuang, si Raja Naga Laut, dia tuh langsung kaget. Dan dia sempat berusaha buat ngerebut tongkatnya lagi. Tapi sayangnya ya, lawannya terlalu tangguh kan. Dan karena dia menang, Wukong akhirnya malah minta hadiah lagi ke Aokuang. Ini kampret juga nih Wukong nih. Nah di sini Aokuang yang panik, dia kemudian minta bantuan ke Raja-Raja Naga yang lain buat menuhin kemauannya Wukong. Dan akhirnya dari kunjungannya ke istana Raja Naga Laut Timur ini, selain dapat tongkat sakti tadi, Wukong juga dapat beberapa benda sakti dari para Raja Naga yang lain. Dia dapat mulai dari baju rantai emas, topi bulu burung phoenix, sampai sepasang sepatu sakti. Dan setelah dapat banyak barang, balik deh tuh Wukong ke Gunung Huakou, ke tempat kawanan keranya. Ini ada mental-mental ormasnya ternyata Wukong ya. Nah karena huru-hara yang udah dia bikin, akhirnya dari situ mulai banyak pihak yang tertarik sama Wukong. Mereka semua pengen ngebentuk aliansi sama si Raja Kera yang terkenal kuat. Dan singkat cerita, akhirnya terbentuk tuh aliansi Seven Great Sages, persaudaraan 7 orang baik. Yang terdiri dari Sun Wukong si Raja Kera, terus ada Raja Iblis Banteng, Raja Iblis Naga, Raja Iblis Raja Wali, Raja Roh Singa, Raja Roh Monyet, sama Raja Roh Monyet Hidung Pesek. Ini yang terakhir namanya sangat body shaming ya. Tapi walaupun dia udah ngebikin aliansi yang kuat, Wukong tetap nggak bisa ngelak waktu dia dijatuhin hukuman mati. Kenapa dijatuhi hukuman mati? Ya soalnya gara-gara yang kejadian tadi, gara-gara dia udah ngebikin kekacauan di istana Raja Naga, dan dia juga malak-malakin para Raja Naga tadi kan. Dan setelah vonis matinya turun, dari situ Wukong akhirnya dibawa ke Diyu, dibawa ke neraka. Nah di neraka, waktu jiwa Wukong mau diambil sama Yanwang, sang penguasa neraka, di situ dia malah ngebujuk Raja Neraka ini buat ngizinin dia balik ke bumi. Intinya dibujuk biar dia dilepasin lah. Jadi ya ada cawe-cawe di sini nih, dirayu-rayu. Ayolah bos, boleh ya pulang ya. Janji deh saya nggak akan aneh-aneh lagi di bumi ya, boleh ya, please. Dan entah gimana pokoknya beneran dikabulin akhirnya permintaan Wukong ini. Penguasa neraka ngabulin permintaan Sun Wukong buat dilepas ke bumi lagi. Akhirnya dia disuruh balik ke bumi, balik ke dunia. Tapi waktu Sun Wukong mau balik ke dunia, dia tuh sempat nyelinap dulu ke tempat kitab kehidupan dan kematian. Tempat kitab yang berisi daftar orang-orang yang hidup dan mati. Nah di situ Wukong langsung nyari-nyari kitabnya dan dia ngehapus nama dia dan nama monyet-monyet lain dari kitab itu. Nah habis semuanya dihapus, baru deh tuh dia cabut beneran dari neraka. Jadi ya emang beneran monyet bandel sih ini ya. Sampai kitab kematian loh dihapus loh nama-namanya loh. Gila. Nah ngerasa udah ditipu sama Wukong dan ngebikin keseimbangan hidup mati jadi kacau, Yanwang dan penguasa neraka yang lain akhirnya mereka ngelaporin kelakuan Wukong ke Kaisar Giok, ngelaporin ke sang penguasa kahyangan tadi.
Sayangnya setelah dilaporin ke Kahyangan pun tetap berbagai upaya yang dilakuin pasukan Kahyangan buat nanggulangin Wukong itu selalu gagal. Gagal terus sampai akhirnya Kaisar Giok kepikiran satu cara yang dia yakin bisa ngeredam kelakuan dan kekuatan Wukong. Gimana caranya tuh? Caranya adalah dengan ngasih Wukong jabatan di Kahyangan. Pinter juga nih. Iya, jadi Sun Wukong bakal dikasih posisi di Kahyangan dengan tujuan biar si Raja Kera bisa lebih mudah diatur. Ini berasa nggak asing ya strateginya ya. Ada oposisi yang rese kan yang ngacau terus dikasih jabatan biar gampang diatur. Sangat duniawi nih Kahyangan nih caranya nih. Nah, dapat jabatan gini awalnya Wukong seneng nih. Dia mikirnya, ini berarti kehebatan gua udah diakuin nih sama orang-orang Kahyangan nih. Wah, mantap juga. Dan ya udah, akhirnya diokein tuh tawarannya tuh sama Wukong. Tapi terus pas Wukong sampai di Kahyangan, dia baru tahu kalau dia tuh ternyata cuma dijadiin penjaga kandang kuda doang di Kahyangan. Duh, lucu banget lagi. Ditipu dewa-dewa loh ini lo berarti lo. Nah, ngerasa dikerjain, kesel lah Wukong di sini. Sama dia akhirnya dilepas tuh kuda-kuda awan Kahyangannya. Terus habis itu dia balik lagi ke dunia. Dia kabur ke geng-geng monyetnya tadi. Nah, ngelihat kelakuan Wukong ini, walaupun kuda-kudanya udah dilepas, tapi di sini Kaisar Giok masih mencoba buat sabar nih. Dia masih nyoba buat ngerayu Wukong lagi. Dia nawarin, kalau nggak mau jadi penjaga kandang kuda, jadi penjaga taman buah persik gimana? Mau dong, mau ya. Dirayu terus sambil dibilang ke Wukong kalau ini adalah posisi yang lebih tinggi dari penjaga kandang. Jadi gitu tuh logika Kaisar Giok tuh gitu. Jaga kebon itu lebih tinggi derajatnya daripada jaga kandang. Dan karena Wukong basicnya emang suka sama buah persik kan, akhirnya ya dia terima tawaran ini. Berangkat lagi lah Wukong ke Kahyangan. Kali ini buat jadi penjaga taman buah persik. Tapi ini gila ya. Di ceritanya ternyata unsur politiknya tuh kuat juga ya. 他刚才说什么？他说您是不入流的小小弼马温。不如流是几品官衔？就是小的没品。没品。Nah, suatu waktu Wukong lagi ngejaga taman persik, dia tuh ketemu sama pelayan-pelayan yang sama si Wangmu, Ibu Suri Kahyangan, disuruh buat metik buah persik, buat acara perjamuan Kahyangan. Dan pas ketemu itu, Wukong dikasih tahu sama pelayan-pelayan tadi kalau semua orang di Kahyangan tuh diundang ke perjamuan tadi, kecuali Wukong. Ini julid juga nih mulutnya nih pelayan-pelayannya nih. Tapi di sini Wukong nggak langsung percaya. Dia langsung bilang kalau dia adalah orang bijak agung yang setara dengan Kahyangan itu sendiri. Jadi nggak mungkin lah ada perjamuan terus dia nggak diundang. Itu nggak mungkin tuh. Nggak denger jawaban Wukong, pelayan-pelayan tadi malah langsung ketawa. Sambil cekikikan mereka bilang kalau di mata orang-orang Kahyangan, Wukong tuh cuma sebatas orang abadi yang ngerawat taman persik. Udah, selevel itu doang, nggak lebih dari itu. Bahkan nggak dianggap dewa tuh. Ngamuklah Wukong ngedenger ini. Langsung dia mikir, Oke, kalau mereka mikirnya gitu ke gua di sini lagi aja orang-orang. Dan akhirnya selama perjamuan Kahyangan disiapin, Wukong tuh nyelinap masuk ke istana buat nyicipin makanan-makanan dan anggur yang bakal disajiin di sana. Dan dalam kondisi udah mabuk, Wukong bahkan berhasil naik sampai ke puncak istana Kahyangan. Dia berhasil masuk ke tempat yang sebenarnya cuma bisa dimasukin sama para dewa dan sosok dengan kekuatan spiritual paling tinggi dan murni. Nah, tempat yang levelnya setinggi itu Wukong aja berhasil masuk tuh. Ini kan berarti kan dari sini kan jadi bukti kalau Wukong ini emang bukan makhluk sembarangan kan. Dan waktu dia sampai di puncak istana ini, Sun Wukong tuh nemuin pil keabadian punyanya Laozi dan persik keabadian punyanya Ibu Suri si Wangmu. Nah, semuanya tuh dimakan sama dia, mau pil keabadian, mau persik keabadian, semuanya dimakan abis. Abis itu dia langsung balik lagi ke dunia, balik lagi ke geng monyet-monyetnya. Nah, Kaisar Giok pas dia ngedenger kelakuan Wukong yang terbaru ini, langsung ngamuk dia di situ. Langsung diutus tuh 100.000 tentara dan petinggi Kahyangan. Termasuk ada 28 dewa konstelasi, 4 raja Kahyangan, sama Nesha, sang dewa pelindung.
itu semuanya diutus ke bumi buat nyerbu Sun Wukong. Tapi ternyata pasukan sebanyak itu juga, mereka tuh semuanya belum berhasil ngalahin Sun Wukong. Dan ketika pihak kahyangan hampir kalah, muncul deh tuh Kuan Yin, muncul tuh Dewi Kuan Im. Di situ Kuan Yin langsung merintahin muridnya, Musha, buat ngelawan Sun Wukong. Tapi ternyata tetap dia juga kalah-kalah juga. Kalah terus sampai akhirnya Kuan Yin minta bantuan Erlang Shen. Buat yang nonton Kerasakti lu pasti tahu lah ini, Dewa Erlang. Ponakannya Kaisar Giok sekaligus Dewa Pasukan Agung Kahyangan. Nah itu dimintain tolong buat turun tangan tuh akhirnya tuh dia tuh. Akhirnya beneran Erlang turun dan ya udah berantem lah dia sama Wukong. Dan ternyata mereka berdua tuh cukup seimbang. Berantem lama, imbang lama, sampai kemudian Laozi datang ngebantu Erlang dan ngebikin Wukong berhasil ditangkap. Nah, abis ditangkap, Wukong tuh sebenarnya sempat beberapa kali dieksekusi, tapi semuanya selalu gagal. Sampai kemudian diputusin, Wukong bakal dikurung selama 49 hari di dalam wadah trigram 8 arah milik Laozi. Yang terus wadah trigramnya tuh dibakar sama api samadhi. Dan ini sampai segininya tujuannya biar esensi pil keabadian Laozi tuh bisa disuling dari tubuh Wukong. Jadi bisa keluar tuh sari-sari pil keabadiannya tuh. Dan kalau udah gitu ya harusnya Wukong lebih lemah dan harusnya dia bisa mati jadinya. Harusnya. Dan cara ini tuh sampai hari terakhirnya tuh kelihatannya berhasil loh. Soalnya sampai hari ke-49 Wukong tuh bener-bener nggak bisa lepas. Bahkan dia nggak bereaksi sama sekali. Jadi dari dalam wadahnya tuh ada tanda-tanda pemberontakan, pergolakan gitu, kayak gerak-gerak gitu, itu nggak ada sama sekali, diem wadahnya. Makanya disangkanya di sini, wah ini berarti Wukong udah mati nih. Nah, waktu prosesnya dikira udah selesai dan tutup wadahnya dibuka, semuanya dibikin kaget. Soalnya tiba-tiba Wukong langsung lompat keluar dari dalam wadah trigram 8 arah tadi. Ya walaupun kondisinya waktu lompat keluar tuh dia udah kayak hampir mati gitu, tapi tetap Wukong ternyata nemuin cara biar dia bisa selamat di dalam wadah tadi. Yaitu dengan cara diem di sudut trigram yang panas apinya tuh lebih kecil dibanding yang lain. Jadi dia ya udah diem di situ aja, makanya nggak ada tanda-tanda perlawanan tadi kan. Dan walaupun kondisinya udah hampir mati, tapi karena dia berhasil selamat dari api samadhi, endingnya Wukong tuh malah jadi lebih kebal dan kerangka badannya juga jadi lebih kuat. Dan gara-gara ini juga Wukong jadi punya kemampuan baru. Dia punya kemampuan mata api dan pupil emas yang bikin dia bisa ngenalin kejahatan di diri seseorang. Jadi endingnya bukannya mati, yang ada Wukong malah makin sakti nih ya. Gila. 时辰已到，开锣。 Dan dengan kekuatan barunya ini makin ngaco lah si Wukong di sini. Diobrak-abrik tuh kahyangan sama dia. Ngamuk semua diobrak-abrik sampai akhirnya dia merangsek masuk buat ketemu Kaisar Giok dan ngajakin duel sang penguasa kahyangan. Nah, ngelihat kahyangan udah diobrak-abrik, agak jiper nih Kaisar Giok di sini nih. Makanya dia akhirnya langsung minta tolong ke Sang Buddha buat ngebantu kahyangan ngalahin Sun Wukong. Nah, Sang Buddha yang langsung datang dari barat, beliau kemudian ketemu sama Sun Wukong dan beliau langsung nanya, Wukong ini sebenarnya maunya apa sih? Dan Wukong langsung jawab, dia pengen jadi Kaisar Giok selanjutnya karena dia ngerasa udah di atas langit dan bisa ngobrak-ngabrik kahyangan. Nah, ngedenger jawaban Wukong ini, Sang Buddha langsung bilang, "Baik, aku akan mengabulkannya, asalkan kau bisa lepas dari telapak tanganku." Semangatlah Wukong ngedenger ini, langsung lompat setinggi mungkin dia. Tujuannya pokoknya satu, dia pengen ke ujung alam semesta. Karena dia yakin di ujung alam semesta itu dia nggak mungkin kekejar sama Sang Buddha. Nah, saking jauhnya Wukong terbang, tiap dia ngelihat sekitar, dia tuh nggak ngelihat apapun lagi, kecuali 5 buah pilar yang dia sangka sebagai ujung masing-masing alam semesta. Nah, karena ngerasa pede udah nggak mungkin kekejar sama Sang Buddha, akhirnya Wukong tiap dia mencapai satu pilar, dia tuh bakal nandain pilar-pilar tadi dengan cara nyoret-nyoret pilarnya dengan kata-kata tertanda orang bijak agung setara kahyangan. Sama abis pilarnya dicoret-coret, dia juga bakal ngencingin pilar-pilar tadi. Pokoknya 5 pilar tadi tuh semuanya dikencingin sama dia. Nah, karena ngerasa udah menangin taruhan, akhirnya Wukong balik lagi tuh ke tempat semula. Tapi belum sempat dia berangkat, Wukong baru sadar kalau tempat dia berdiri sekarang tuh adalah telapak tangan Sang Buddha. Dan pilar-pilar tadi yang dicoret sama dikencingin segala macam itu ternyata adalah jari-jari Sang Buddha. Atau ya berarti di sini Wukong sama sekali belum berhasil menangin taruhannya. Ternyata mau sejauh apapun dia pergi, dia tetap ada di telapak tangan Sang Buddha.
Nah, sadar kalau dia kalah taruhan, Sun Wukong tuh sempat berusaha buat kabur. Tapi ya nggak guna, terlambat udah. Soalnya tangan Sang Buddha tadi itu kemudian berubah jadi gunung batu dan ngebanting Wukong ke bumi. Dan setelah dibanting, sebelum Wukong sempat ngangkat gunung batu tadi, Sang Buddha ternyata udah keburu nyegel tubuh Wukong di bawah gunung batunya. Dan ya udah, Wukong dari situ jadinya tersegel tuh di bawah gunung batu. Kesegel di bawah gunung batu sampai 500 tahun kemudian, Bodhisattva Kuan Yin, Dewi Kuan Im, yang waktu itu lagi nyari murid sekaligus pengawal buat satu biksu yang dapat misi buat pergi ke barat nyari kitab suci, dia dirayu sama Wukong. Wukong bilang, Hei, ayo bebaskan aku. Sebagai imbalannya, aku akan menemani si biksu selama perjalanan dia ke barat. Ayo, aku tahu kamu sedang mencari pendamping yang kuat kan buat si biksu. Akhirnya di situ Kuan Yin sepakat sama Wukong, dan gak lama setelah itu datang deh tuh Tong Sancang, atau yang kita kenal dengan nama Biksu Tong Samcong. Di situ gunung yang selama ini nyegel Wukong akhirnya diangkat dan Wukong jadi dapat kebebasan dia lagi. Tapi belajar dari kelakuan Wukong sebelumnya, akhirnya kali ini di kepala Wukong tuh dikasih cincin kepala sakti biar Biksu Tong bisa ngendaliin Wukong. Ya, gue yakin lu tau lah cincin ini, yang kalau dibacain mantra tuh jadi ngecil dan bikin kepala Wukong jadi sakit. Jadi kalau Wukong bertingkah ya tinggal bacain mantranya aja udah, langsung kicep dia pasti. Dan ya udah, dari situ dimulai deh tuh perjalanan mereka berdua. Sampai nanti mereka ketemu Patkai, ketemu Wuching, terus Patkai ngeluarin quote legendnya. Terus ngadepin banyak muslihat dan rintangan. Ya, pokoknya bener-bener perjalanan ke barat ini tuh jadi ujian dan rangkaian pelajaran buat Biksu Tong dan murid-muridnya. Sampai kemudian setelah mereka berhasil ngedapetin kitab suci, setelah mereka berhasil ngedapetin sutra Buddha, keempatnya di situ langsung mendapatkan pencerahan. Dan di sini Wukong sama Tong Sancang, mereka akhirnya berhasil mencapai kebudaan setelah perjalanan ini. Terus dari situ Sun Wukong jadi punya gelar baru tuh, gelar yang namanya Tou Chan Seng Fo, Buddha petarung yang berjaya. Selamat Wukong, selamat. 99 kesulitan telah selesai, segala siluman telah musnah, 33 rintangan berhasil dilewati, kesempurnaan pun menjelang. Nah, Black Myth Wukong gamenya itu tuh bercerita jauh setelah Wukong menyelesaikan perjalanan dia ke barat. Jadi di gamenya tuh diceritain Wukong tuh udah nggak mau tinggal di kahyangan lagi, karena di sana tuh terlalu banyak aturan, terlalu banyak birokrasi, ya pokoknya ribet lah, dia nggak mau kayak gitu. Tapi masalahnya karena Wukong ini udah jadi dewa, mau nggak mau dia harus tinggal di kahyangan, dan kalau dia nolak dia harus dihukum. Nah, di situ akhirnya dia berantem sama Erlang, berantem, dan Wukong kalah, dan akhirnya dia berubah jadi batu. Ya, intinya premis ceritanya gitulah. Jadi di game itu kita tuh jadi salah satu kera yang bertugas buat ngumpulin fragmen-fragmen yang ada di dunia. Atau tepatnya yang ada di Cina sih, dikumpulin buat ngebangkitin Wukong lagi. Dan sampai kita bikin video ini, gue baru dapat satu fragmen, baru nyelesain satu chapter gue. Emang susah sih ini gamenya sih, aduh. Nah, kalau kita ngomongin asal mula sosok Sun Wukong di dalam mitologi Cina, ini para ahli punya pendapat yang berbeda-beda nih. Misalnya, kayak di paper yang ditulis sama Hera S. Walker ini, yang nyebut beberapa dugaan soal asal mula penggambaran sosok Sun Wukong. Jadi di paper itu disebut kalau kemungkinan kisah Sun Wukong tuh ada kaitannya sama penggambaran Hanuman, kera putih yang ngebantu Rama ngelawan Rahwana di kisah Ramayana. Tapi dugaan ini terus banyak disangkal, soalnya versi bahasa Mandarin dari kisah Ramayana tuh bisa dibilang nggak ada, minimal di zaman dinasti Ming deh. Atau ya berarti Wu Cheng'en, si penulis Journey to the West tadi, bisa dipastikan dia tuh nggak pernah ngedenger kisah Ramayana sama sekali sepanjang hidupnya. Terus pendapat lain nyebut kalau sosok Wukong tuh berasal dari sosok Dewa Siamang, dewa yang disembah di era kerajaan Chu, sekitar tahun 700 sampai 200-an sebelum Masehi. Terus selain itu, Lusan, kritikus Cina modern, dia punya pendapat sendiri nih. Kalau menurut dia, sosok Sun Wukong tuh ada kaitannya sama Wu Shiqi, makhluk mitologi semacam iblis berbentuk mirip kera yang hidup di air. Terus pendapat-pendapat lain juga ada yang nyebut kalau sosok Sun Wukong ini terinspirasi dari dewa lokal daerah Fuzhou yang berwujud 3 ekor monyet bijak dengan warna hitam, merah, sama putih. Jadi emang banyak ya spekulasi inspirasi Wukong ini, dan kita juga nggak bisa mastiin yang bener yang mana nih. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Kira-kira Sun Wukong ini terinspirasi dari sosok yang mana nih? Silakan komen.
Oke, sekian Lerba Guling kali ini tentang Sun Wukong, si keras sakti. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau namanya di video, bisa tulis di komen, ke diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti